Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati untuk menerima pesan Tuhan melalui Evening Breeze malam hari ini dengan tema Melayani Tuhan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan manusia, banyak pengalaman yang dilalui. Kadang kita alami sukacita dan juga kita mengalami duka cita. Kalau lagi mengalami sukacita, apalagi sedang diberkati, kebanyakan tidak perlu yang lain, termasuk Tuhan juga diabaikan. Tetapi jika mengalami masalah dan tekanan hidup, pastilah banyak yang mencari Tuhan dan berdoa. Karena itu, di gereja isinya pasti umat lebih banyak, bahkan sebagian besar adalah umat atau jemaat yang memiliki masalah. Di negara yang kekristenannya sangat kuat dan gereja sangat banyak, seperti di Amerika dan Eropa, namun ketika negara dan rakyatnya atau orang Kristen mengalami kemakmuran hidup, mereka tidak lagi mencari Tuhan dan tidak lagi pergi ke gereja, atau tidak seperti yang dilakukan generasi sebelumnya. Sehingga mereka menjadi ateis atau pindah keyakinan. Akibatnya banyak gereja yang kosong, bahkan gedung gereja pun akhirnya dijual. Setiap orang pasti mengharapkan hidup dengan kesenangan. Tetapi jika lihat fenomena di atas, sebenarnya mana yang Tuhan kehendaki bagi hidup manusia? Kita tidak mengerti rencana Tuhan. Tetapi sebenarnya kita yang harus menyadari bahwa hidup dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik, semuanya merupakan proses pembentukan manusia untuk mencapai kesempurnaan. Kita bisa lihat dari sejarah maupun pengalaman hidup kita, dan sangat perlu disadari bahwa waktu manusia lahir dan kemudian mati, meninggalkan dunia ini, manusia tidak membawa apapun. Seperti yang ada di dalam Ayub 1 ayat 21, firman-Nya berkata, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Karena itu, di waktu kita masih hidup, layanilah Tuhan dalam keadaan baik atau tidak baik. Jadi bukan berarti kita menunggu sempurna dulu, baru mau melibatkan diri dalam pelayanan. Melayani atau memberitakan Injil berkenaan dengan komitmen. Komitmen hidup benar atau penyangkalan diri, dan komitmen untuk berkorban, atau waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi. Seperti dalam 1 Korintus 9 ayat 16-18, firman-Nya berkata, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku
jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Karena itu, kita harus punya kerelaan untuk diproses, dibentuk, dan diperbaharui oleh Tuhan. Proses itu berlangsung seumur hidup, seperti yang ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan proses itu laksana tanah liat di tangan tukang periuk, seperti firman Tuhan yang ada di dalam Yeremia 18 ayat 1-6. Proses pasti terasa sakit dan butuh waktu yang tidak singkat. Cara Tuhan membentuk dan memproses kita melalui peristiwa-peristiwa yang diizinkannya terjadi. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan hiduplah dalam kebenaran. Demikian pesan Tuhan melalui Evening Breeze malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.